Dan ada 12 pertanda aneh spiritual yang muncul di gunung-gunung tanah Jawa di awal tahun 2026 dari penglihatan batin para juru kunci gunung. Dan apa maknanya? Mari kita bedah lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Para sedulur wong Jawa sedaya sing uripe dikepung gunung-gunung agung, gunung penjaga paku bumi Nuswantara, saka tlatah Jawa Wetan, Jawa Kulon lan Jawa bagian tengah kabeh. Sadar utawa ora sadar, kita urip ing tengah tanah sing dijaga. Gunung-gunung di tanah Jawa tidak pernah diam. Mereka tidak berbicara dengan suara, tidak berteriak, tidak memberi peringatan seperti manusia. Namun para juru kunci percaya satu hal, gunung iku urip, gunung iku hidup. Ia bernapas, ia menyimpan ingatan. Dan pada waktu-waktu tertentu, ia memberi pertanda, bukan kepada semua orang, tetapi kepada mereka yang mau eling lan waspodo, sadar lan peka. Tahun-tahun ini, banyak penjaga dan juru kunci gunung merasakan hal yang sama. Alam seperti sedang ngendikan, berbicara pelan tapi dalam penuh makna. Dan ada 12 pertanda aneh spiritual yang muncul di gunung-gunung tanah Jawa di awal tahun 2026 dari penglihatan batin para juru kunci gunung. Dan apa maknanya? Mari kita bedah lebih mendalam. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah SWT, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, pertanda dari Gunung Merapi. Munculnya pertanda api yang menahan diri. Merapi sejak dulu dikenal sebagai gunung paling bernyawa. Namun yang terlihat oleh mata batin juru kunci bukanlah letusan besar, bukan murka, melainkan pijar merah yang stabil. Api yang menyala tetapi tidak meledak. Dalam lagu Jawa, api disebut Agni. Ia bukan hanya penghancur tapi pembersih. Makna spiritualnya, ada kekuatan besar yang sedang ditahan. Perubahan besar belum dilepas. Zaman sedang dipersiapkan. Eyang Merapi seperti berpesan, sing kuat ora kudu rame. Yang kuat tidak perlu gaduh. Yang kedua, pertanda dari Gunung Semeru. Munculnya pertanda barisan leluhur penjaga tanah Jawi. Semeru atau Mahameru dipercaya sebagai pancer poros Jawa. Dalam penglihatan batin, beberapa pelaku tirakat melihat seperti barisan penjaga berdiri diam menghadap satu arah. Bukan untuk menakuti, melainkan ini menjaga. Maknanya, tanah ini tidak kosong, leluhur belum pergi, dan sejarah belum selesai. Dalam bahasa Jawa kuno, sangkan paraning dumadi, ingat asal-usul dan tujuan hidup. Eyang Semeru seolah berkata, selama manusia masih ingat leluhurnya, tanah ini tidak akan runtuh. Yang ketiga, pertanda dari Gunung Lawu. Munculnya fenomena pasar tanpa suara. Lawu adalah gunung pertapa, gunung yang sunyi, gunung para pencari jalan batin. Dalam mata batin, ada gambaran pasar ramai tapi hening. Dalam simbol Jawa, pasar mempunyai makna kehidupan. Keramaian bermakna pilihan, dan sunyi adalah sir atau batin. Maknanya sangat relevan. Manusia akan dihadapkan banyak pilihan, hidup yang makin ramai, tapi kebenaran justru terasa sunyi. Eyang Lawu mengingatkan, ojo kesasar ing padang sing nyiloke, jangan tersesat oleh terang yang menyilaukan. Yang keempat, pertanda dari puncak Gunung Slamet. Munculnya pertanda air dari tanah yang kering. Gunung Slamet jarang bicara keras, namun pertandanya halus dan dalam. Dalam penglihatan batin muncul gambaran mata air keluar dari tanah yang kering.
Dalam falsafah Jawa, air adalah urip atau kehidupan. Maknanya, setelah masa sulit akan ada pemulihan. Harapan datang dari arah yang tak disangka dan generasi baru akan muncul. Eyang Slamet seolah berpesan, garing ora langgeng, kekeringan tidak abadi. Yang kelima, Gunung Kelut. Munculnya pertanda guntur tanpa awan. Kelut membawa pertanda yang berbeda. Ada suara gemuruh, namun langit terlihat tenang. Ini adalah simbol perubahan besar yang tidak terlihat. Maknanya, sistem lama yang mulai rusak, cara berpikir lama mulai runtuh, dan dunia berubah tanpa permisi. Eyang Kelut seolah mengingatkan, owah-owahan ora tansah katon. Perubahan tidak selalu terlihat. Yang keenam, pertanda dari Gunung Bromo. Munculnya pertanda cahaya di lautan pasir. Bromo berdiri di tengah lautan pasir, kosong dan sepi. Namun justru di sanalah mata batin melihat kilau cahaya. Maknanya, manusia mulai lelah dengan hidup yang kosong. Pencarian makna yang semakin kuat dan spiritualitas kembali dicari. Eyang Bromo senantiasa berbisik, sepi iku isi, sunyi itu penuh. Yang ketujuh, pertanda dari Gunung Ijen. Munculnya pertanda api biru pembersihan. Api biru Ijen bukan api biasa. Dalam tafsir batin, ia disebut Agni Suci. Maknanya pembersihan luka lama, penyembuhan batin kolektif, dan perubahan dari dalam. Namun pembersihan selalu sakit, karena yang kotor harus dilepas. Ora ono lair anyar tanpa mati lawas. Tidak ada kelahiran baru tanpa kematian yang lama. Yang kedelapan, pertanda dari Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Munculnya pertanda keseimbangan loro-loroning gesang. Dua gunung ini dibaca sebagai pasangan energi. Sindoro berarti keteguhan, Sumbing berarti kelenturan. Pesannya sangat jelas. Hidup butuh kekuatan, tapi juga butuh kebijaksanaan. Karenanya, kaku nggawa pecah, lentur nggawa selamat. Terlalu keras membawa perpecahan, terlalu lentur membawa selamat. Yang kesembilan, pertanda dari Gunung Arjuno Welirang. Munculnya pertanda napas panjang perubahan zaman. Di Arjuno dan Welirang, mata batin melihat napas besar naik dan turun. Maknanya, kejayaan dan kejatuhan adalah siklus. Tidak ada yang abadi. Jangan jumawa, tapi jangan mudah putus asa. Dalam Jawa ini bermakna cokro manggilingan. Hidup itu senantiasa berputar. Yang ke-10, pertanda dari Gunung Raung. Munculnya pertanda energi mentah poro manungso. Raung adalah simbol tenaga besar. Maknanya ambisi manusia yang mulai meningkat, emosi yang mudah meledak, dan energi besar butuh kendali. Eyang Raung senantiasa mengingatkan, kuwoso tanpa wicaksono iku ciloko. Kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah bencana besar. Yang ke-11, pertanda dari Gunung Merbabu. Munculnya pertanda hening yang menjadi penyembuh. Merbabu tidak membawa tanda keras, ia membawa hening. Maknanya manusia terlalu bising, batin butuh istirahat, kesadaran lahir dari diam. Meneng kui emas yang bermakna diam itu emas. Yang ke-12, pertanda dari Gunung Cermai. Jangan menilai hidup dari satu titik saja. Naikkan kesadaran, lihat secara utuh. Adoh pandange jembar atini. Pandangan yang jauh akan mempunyai hati yang luas. Semua pertanda ini mengarah pada satu pesan. Zaman sedang ganti kulit, bukan sekedar teknologi, bukan hanya kekuasaan dan politik, tetapi kesadaran manusia. Gunung-gunung Jawa seakan mengingatkan, kembali seimbang, hormati alam, eling marang asal usul. Karena sing ilang dudu jagat, nanging elinge menungso. Yang hilang bukan dunia, tapi kesadaran manusia.
gunung tidak diam bahkan mati. Ia selalu memberi pertanda bagi kita semua. Ia telah melihat kerajaan yang runtuh, melihat zaman yang berganti, dan hari ini ia kembali memberi tanda. Sopo sing eling lan waspodo bakal selamat di tanah Jawa, di negeri gunung api, di Nuswantara yang dijaga para leluhur. Semoga manusia kembali selaras dengan alam, karena bila alam dan manusia rukun, maka kebangkitan bukan sekedar harapan, ia tinggal menunggu waktu. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.